Selamat siang pada Ibu Vera di tempat nama saya Friyananda Vipassana NPM 683180173. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil eh, penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Keuangan PT Supermarket periode 2017 hingga 2021. Karena waktunya hanya 10 menit batasnya, saya akan mempersingkat dan mempercepat presentasi saya. Hero berdiri pada tahun 1971, kemudian pada tahun 1989 PT Hero melakukan eh, berubah menjadi perusahaan terbuka atau go public. Kemudian pada tahun 1990 untuk pertama kalinya Gorengan buka, pada tahun 1998 PT Hero diakuisisi oleh PT Dairy Farm sebesar 32%. Untuk pertama kalinya tahun 2002 Giant Supermarket dibuka. Untuk pada tahun 2003 PT Hero Supermarket dinobatkan menjadi sebagai 22 rantai pasokan supermarket terbaik di Indonesia. Kemudian pada tahun 2005, PT Daya Farm meningkatkan akuisisinya pada Hero Supermarket menjadi sebesar 69%. Kemudian tahun 2017, PT Hero Supermarket melakukan ekspansi terbuka untuk pendanaan pembangunan toko pertama IKEA, dan yang terkumpul pada saat itu mencapai 3 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2014, untuk pertama kalinya IKEA dibuka pada tahun 2017, hingga Desember 2017, PT Hero Supermarket memiliki gerai sebanyak 449 toko dengan lebih dari 14.000 karyawan. Kemudian pada tahun 2020, COVID menyerang. Gambaran umum perusahaan. Nama pendirinya adalah Muhammad Saleh Kurnia. Pada tahun 2017, PT Hero Supermarket terus mempertajam strategi bisnis dengan mengoptimalkan pangsa pasar yang ada dan juga untuk memperkenalkan konsep baru mereka untuk meningkatkan pengalaman belanja. Giant Supermarket khususnya memiliki moto yaitu murah setiap hari, yang artinya Giant sendiri memiliki harga yang terjangkau untuk para pelanggannya. Giant juga melakukan promosi guna menarik perhatian pelanggan seperti pada media iklan di televisi, radio, koran, surat elektronik, dan lainnya. Kemudian pada tahun 2018, PT Supermarket melakukan restrukturisasi bisnis khususnya pada sektor makanan dan juga melakukan stock clearance agar meningkatkan kualitas dan menjaga kesadaran bahan makanan. Kemudian tahun 2019, PT Supermarket membuka outlet baru di Kasademen, Jakarta, kemudian melakukan revitalisasi pada beberapa gerainya, seperti memperbaiki gedung, memperbaiki troli, bangunan fisik, dan halaman parkir. Kemudian pada tahun 2020, COVID-19 datang, penjualan pada retail industri retail menurun hingga 7%, kemudian diterapkannya social distancing pada gerai-gerainya, dan mengalihkan penjualan menjadi online karena pandemi. Kemudian tahun 2021, kebiasaan belanja sudah berpindah menjadi online. Giant resmi diumumkan tutup pada tanggal 1 Agustus 2021. Selanjutnya ada analisa vertikal neraca. Pada analisa vertikal neraca, perusahaan cenderung menurun karena jika dilihat dari sisi liabilitas, angkanya juga terus meningkat, artinya hutang perusahaan terus bertambah seiring berjalannya waktu dan aset juga meningkat, walaupun aset juga meningkat ya. Selanjutnya ada analisa vertikal laba rugi. Pada analisa vertikal laba rugi, PT Hero Supermarket tampaknya buruk. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari pos laba tahun berjalan, laba perusahaan mengalami penurunan yang berarti perusahaan terus mengalami kerugian. Dapat disimpulkan juga bahwa perhitungan dengan menggunakan analisis vertikal kurang maksimal karena pada setiap pos-pos yang ada dimulai dari aset, liabilitas, pemasukan eh, itu relatif fluktuatif angkanya, dan laba bersihnya menunjukkan angka negatif. Selanjutnya, jika menggunakan analisis vertikal, perusahaan juga sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020, kemudian turun lagi pada tahun 2021 karena kondisi keuangan perusahaan cenderung belum stabil. Selanjutnya ada analisa horizontal pada neraca. Analisa horizontal pada neraca tampaknya mengalami penurunan dari tahun 2017 terus-menerus hingga tahun 2021, mengalami peningkatan walaupun tidak melebihi pada tahun patokan 2017. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada tahun 2020, 2019, 2018. Kemudian diperlihatkan juga bahwa neraca perusahaan tidaklah optimal karena ini dikarenakan perusahaan memiliki peningkatan pada liabilitas jangka panjang hingga mencapai lebih dari 100%, jadi 1000%, maaf. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada liabilitas sewa dan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021. Kemudian pada ekuitas terjadi penurunan juga dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 juga menurun.
Selanjutnya ada analisis horizontal laba rugi. Analisis horizontal laba rugi juga buruk. Hal ini dikarenakan pos-pos tampak menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun patokan, yaitu 2017. Penurunan sangat drastis terjadi dari 2017, yaitu sebesar 13.033.638 menjadi 3.481.000, yang berarti telah menjadi penurunan sebesar 73%. Selanjutnya, beban usaha sempat meningkat pada tahun 2018, kemudian terus menurun hingga tahun 2021, memiliki beban usaha terendah. Itu kemungkinan banyak gerai yang tutup, jadi beban sewa juga hilang, beban operasional juga berkurang. Selanjutnya ada analisis rasio. Dipersingkat saja, kita jadi inti-intinya saja. Kesimpulan untuk analisis rasio likuiditas, perusahaan tidaklah likuid. Dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas, piutang, dan persediaan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditunjukkannya pos-pos pada rasio likuiditas bahwa kiran aset harus minimal 2 kali kiran liabilities. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidaklah liquid. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Pada rasio solvabilitas itu perusahaan tidaklah solvable. Dapat ditunjukkan dengan makin meningkatnya angka pada pos-pos pada rasio solvabilitas. Batas pedoman untuk rasio solvabilitas adalah 50%, sedangkan hasil pada pos-pos menunjukkan angka semakin besar. Hal ini menandakan hutang perusahaan makin membengkak jika dibandingkan dengan total aset. Kemudian ada rasio profitabilitas. Kesimpulan pada rasio profitabilitas tidaklah profitable. Hal ini disimpulkan dengan dimulainya kerugian 2017 hingga 2021, sedangkan untuk menandakan profit, angka itu harus positif. Ini banyaknya yang negatif. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Kesimpulan pada rasio aktivitas adalah buruk, karena dapat dilihat dari pos-pos bahwa perusahaan memiliki kinerja yang buruk. Dari kesimpulan keseluruhan rasio-rasio ini, baik dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, maupun aktivitas, perusahaan menunjukkan kinerja yang buruk selama 5 tahun terakhir. Perusahaan juga memaksimalkan pengelolaan aktiva lancar dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dan saran, secara gambaran umum, perusahaan harus meningkatkan likuiditas, khususnya pada cash ratio, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan seperti revitalisasi, promosi, hingga langkah terakhir memperjuangkan perusahaan, yaitu menutup salah satu anak perusahaannya, Giant. Kemudian perusahaan juga harus meningkatkan rasio solvabilitas, baik debt to equity maupun debt to asset ratio. Perusahaan mungkin tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Saran dari saya yang dapat saya berikan yaitu, pertama, meningkatkan pendapatan penjualan dan menurunkan biaya operasional. Kondisi keuangan perusahaan akan lebih baik jika adanya peningkatan pendapatan. Selanjutnya, meningkatkan ekuitas agar investor tertarik. Dan yang ketiga, meningkatkan intensitas perputaran baik uang maupun barang. Sekian presentasi saya. Terima kasih.